Kalau dalam konteks baik bahasa, historik maupun teologis sebenarnya ya, ini merujuk kepada orang yang sama. Akan tetapi ada perbedaan penulisan di dalam Al-Quran tentang sosok Isa ini. Nama Isa bukan berasal dari tradisi Islam, justru berasal dari tradisi Kristen Aramik. Dalam bahasa Ibrani nama dia adalah Yehoshua, Yahweh Hosea, Yahweh keselamatan dalam bahasa Ibrani klasik ya. Kenapa berubah? Karena masalah perkembangan bahasa, transliterasi. Shalom God's Lovers, selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Senang sekali saya Katy Tobing bisa kembali menyapa Anda semua dalam diskusi yang menggugah hati dan pikiran. Sebelum kita mulai, izinkan kami menegaskan bahwa talk show ini bertujuan untuk menjelaskan keyakinan iman Kristen, bukan untuk merendahkan ataupun menyerang kepercayaan agama lain, melainkan untuk membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka. Hari ini kita akan mengupas sebuah pertanyaan penting, khususnya bagi saudara-saudara Muslim yang mungkin bertanya, mengapa umat Kristen menyebut Yesus bukan Isa? Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Isa Al-Masih dalam Quran, dan apakah dia pribadi yang sama dengan Yesus dari Injil? God's Lovers, banyak yang mengira bahwa Isa dan Yesus hanyalah nama berbeda untuk tokoh yang sama. Tapi apakah benar demikian? Bagaimana sejarah mencatat nama aslinya dan mengapa isi ajaran dan kisah hidup Isa dalam Quran sangat berbeda dari Yesus dalam Injil? Hari ini kita akan menyelami pertanyaan-pertanyaan ini, bukan hanya dari sisi iman, tapi juga dari sejarah, bahasa, dan konteks kebudayaan yang melingkupinya. Dan untuk itu kita sangat bersyukur karena telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang tidak hanya menguasai topik ini secara akademik, tetapi juga pernah mengalami pencarian iman lintas keyakinan. Beliau adalah Pendeta Arif Mirjaya, seorang mantan Muslim dan kini menjadi hamba Tuhan dan juga mahasiswa program Pascasarjana dalam bidang Jewish dan Biblical Studies di Hebrew University Yerusalem. Mari kita sambut Pendeta Arif Mirjaya. Salam Pak Arif. Salam. Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV Talk Show bersama kami. Dan sebelum kita mulai diskusi penting ini, mari kita tenangkan hati dan mengundang hadirat Tuhan di dalam doa. Karena kami percaya pengertian sejati hanya datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh diberkati dengan anak-Mu, Pendeta Arif Mirjaya, yang akan memberkati kami dengan pengetahuan yang baru. Dan kami percaya bahwa ini semua kami bahas hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa setiap yang menyaksikan tayangan ini akan diberkati dan menjadi berkat. Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God's Lovers, jika Anda merasa diberkati oleh talk show ini, silahkan like, komen, dan share. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir di Diaspora TV, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berkat lainnya. Baik, mari kita mulai diskusi kita. Nah, Pak Arif, ini topik yang sebenarnya banyak orang juga pengen tahu ya. Kalau memang Yesus dan Isa adalah orang yang sama, kenapa Al-Quran menyebutnya namanya Isa gitu, sedangkan Injil bahkan sejarah Yahudi dan Romawi tidak pernah mencatat nama itu? Ya, wah ini sebenarnya ini topik yang udah sering kita bahas ya, dan di mana-mana juga sudah kerap dibahas ya. Kalau nama Isa dalam bahasa Ibrani juga nggak ada. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani juga nggak ada ternyata. Jadi nama asli Yesus ya sebenarnya kita balik lagi ya teks-teksnya. Ini tapi
kita flashback dulu untuk memahami tentang bahasa dulu nih. Ya, bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab, ya itu satu rumpun, yaitu bahasa Semitik ya. Nah, bahasa Semitik ini berkembang luas nih, ya, berkembang luas ya sampai ke bahasa Amharik ya, itu bahasa orang-orang Ethiopia ya. Lalu bahasa Maltese juga ya, orang-orang di pesisir gitu ya. Lalu juga di Arab Selatan. Yeah. Nah, itu satu rumpun nih ngomongin bahasa nih ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam konteks baik bahasa, historik maupun teologis sebenarnya ya, ini merujuk kepada orang yang sama. Nah, akan tetapi ya kita bisa melihat ada perbedaan penulisan di dalam Al-Quran tentang sosok Isa ini ya. Nah, tapi kita harus mengerti bahwa ya kalau secara linguistik ya itu bahasa-bahasa yang memang satu rumpun gitu ya. Jelas kalau nama Isanya saja sendiri dalam bahasa Ibrani tidak ada. Ya, begitu juga nama Yesus dalam bahasa Ibrani juga nggak ada. Karena dalam bahasa Ibrani nama dia adalah Yehoshua. Begitu ya. Jadi sebenarnya ini merujuk ke dalam konteks yang sama gitu ya. Gitu. Nah, apakah tertulis dalam manuskrip-manuskrip yang lain gitu ya, gitu. Dalam manuskrip bahasa-bahasa lain ya, nanti kita akan bahas tuh apa-apa saja yang tertulis di situ gitu ya. Menarik sekali nih Pak Arief ya. Nah Pak Arief, apakah Pak Arief pernah menemukan dalam catatan sejarah Yahudi atau Kristen abad pertama sosok yang bernama Isa? Nah, apakah juga ini nama nyata atau baru muncul belakangan dalam tradisi Islam? Oh, ini justru harus kita garis bawah nih ya, bahwa nama Isa justru bukan berasal dari tradisi Islam. Ya, nama Isa itu justru berasal dari tradisi Kristen Aramik ya. Itu kalau di dalam bahasa Aramaik ya, teks tertua yang menyebut nama Iso itu adalah dalam Pesita, itu dalam Christian Syro Aramik ya. Jadi bahasa Aramik ini kebagi dua ya, Western Aramaik dan Eastern Aramaik ya. Kalau di dalam bahasa Western Aramaik ya, atau Aramaik bagian barat ya, Syro Aramik barat ini disebutnya Yeso. Nama Yesus itu ditulis dalam kata Yeso. Dalam Syro Aramik timur ya, Eastern Aramaik disebutnya Iso ya, Iso Mesiha. Ya, jadi sudah ada tertulis tuh di dalam teks-teks. Bahkan di teks di Pesita ya, Pesita itu bahasa yang simple ya, bahasa sehari-hari ya, yang pada waktu itu digunakan oleh orang-orang di wilayah Arab Utara dan juga di Arab Barat Daya juga ya. Itu antara Western Aramik dengan Eastern Aramik menggunakan teks-teks ini gitu ya. Justru sebenarnya kalau boleh dikatakan ya, bahwa Syro Aramik itu lingua sacra ya. Jadi lingua sacra itu maksudnya adalah bahasa liturgi. Jadi yang dipakai oleh komunitas Kristen. Kristen ya. Di dalam ibadah-ibadah gitu ya berarti. Dalam ibadah dan di dalam juga ini sehari-hari gitu ya. Nah, ini pada waktu itu bahasa Arab bukan lingua franca. Yang di wilayah Jazirah Arab itu bahasa Arab hanya masih berupa dialek ya, dialek Hejazi misalnya ya, dialek ini. Nah, tapi yang lingua sacra yaitu bahasa Aramaik ini, Eastern Aramik ini ya, atau di dalam sejarah linguistik disebutnya Estrangelo ya. Itu menjadi lingua sacra, bahasa ritual sehari-hari yang dipakai oleh komunitas Kristen. Ya. Tentu komunitas non-Kristen tidak menggunakan istilah-istilah tersebut. Betul. Ya, nah, belakangan lingua sacra ini berubah menjadi lingua franca. Syro Aramik ini ya, yang kemudian
bahasa Arab itu ikut di dalamnya. Ya, bahasa Arab itu baru menjadi lingua franca akhir abad ke-6 ya. Baru menjadi lingua franca ya. Terutama ketika masa Islam di tahun 648 Masehi ya. Nah, barulah bahasa Arab itu yang aslinya adalah bahasa dialek menjadi lingua franca. Seperti kita di Indonesia ya, tidak ada lingua franca kita bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu ya. Melayu hanya dulu suku, salah satu suku yang kemudian dialeknya ini banyak digunakan di pesisir. Ya, nah, bahasa dialek Melayu ini kemudian bercampur dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, lalu bahasa Cina, Portugis, Arab, ya, Belanda, ya, sehingga itu berkembang menjadi lingua franca. Ya, nah, yang kita pakai hari ini. Nah, di masa lalu bahasa Arab bukan lingua franca. Oh, jadi hanya dialek aja ya? Hanya dialek Hijazi istilahnya Arab ya. Tapi yang dipakai sebagai lingua franca justru yang awalnya adalah lingua sacra, yaitu bahasa Eastern Aramic ya, Syro-Aramic tadi gitu ya. Nah, disitulah nama Isa itu sudah ada, bahkan dalam Pesita sebelum Islam ada ya sudah menggunakan kata Iso Mesiha gitu ya. Ini yang harus kita pahamin gitu ya, bahwa ditemukan buktinya evidennya gitu ya. Jadi kemungkinan asal usul nama ini dalam tradisi Islam, apakah ini berkaitan dengan tafsir tertentu atau proses linguistik tersendiri gitu? Dua-duanya ya. Pertama adalah proses linguistik ya, bahwa bahasa Arab berasal dari Syro-Aramik. Ya. Pengaruh Syro-Aramik dalam bahasa Arab itu sangat kuat dalam teks-teks manuskrip Arab ya. Dan juga pengaruh langsung dari bahasa Ibrani. Ya, karena masih satu rumpun nih, satu rumpun ya. Misalnya dalam bahasa Ibrani nama Musa itu bukan Musa, itu bahasa Arab Musa itu. Ya, bahasa Arab. Bahasa Arab ya Musa ya. Yang itu berkembang dari bahasa Ibraninya Mose. Ya, Mose ya. Nah, dalam prasasti di Mesir ya, Musa itu dalam bahasa Mesir hieroglif itu disebut sebagai Ramses itu disebut sebagai Ahmose, the brother of Moses ya. Dalam bahasa Ibrani Mose itu Musa. Nah, diserap ke dalam Aramaik itu menjadi Musa. Ya, lalu dalam bahasa Arab menjadi Musa. Ya, ini namanya transliterasi. Ya, begitu juga kata Isa. Dari mana asalnya? Ternyata itu transliterasi dari Iso dalam Syro-Aramik ya. Yang merupakan juga transliterasi dari Isos atau Isoh. Dan juga transliterasi dari aslinya Yesus yang juga adalah orang Ibrani. Yehoshua atau Yeshua. Ya, ini mengalami transliterasi terus. Nah, kata Yesus sendiri yang kita pakai hari ini itu mengakar dari bahasa Jerman. Oh, Jerman justru ya. Nah, jadi waktu di masa lalu terjemahan Alkitab itu dalam bahasa Jerman ya, dalam bahasa Gotik sebenarnya sudah ada ya. Itu sebagai terjemahan langsung dari Vulgata, dari bahasa Latinnya ya, tapi tidak kemudian merubah bunyi gitu ya. Tapi dalam ketika Luther menerjemahkan ini ya, dia dari Koine Greek dia menerjemahkannya. Jadi Yesus itu dipronounce sebagai Yesus Kristus. Ya, kalau dalam bahasa aslinya Yesus, bukan Yesus tapi Yesus. Yesus Kristus. Ya. Bahasa Jerman jadi Yesus Kristus. Nah, penginjil-penginjil yang datang ke Indonesia berasal dari Jerman dan Belanda yang punya lingua franca hampir mirip. Ya, jadi kita mulai menuliskannya karena dibaca Yesus, kita menuliskan jadi Yesus Kristus ya, pakai K kalau kita menulisnya. Nah, di situ. Nah, kalau kemudian apakah itu secara linguistik ya, gitu ya. Nah, kemudian apakah ini juga istilahnya juga secara teologis juga ya. Seperti saya bilang tadi ya, ternyata di
abad pertama ya gereja-gereja berbahasa Arab ya sebelum Islam ya abad kedua, abad ketiga ya. Nah, kita harus di sini kita bisa ngerti bahwa bahkan di Kisah Para Rasul ada orang-orang Arab yang ada di sana ya di dalam pencurahan Roh Kudus ya. Nah, di situ gereja-gereja juga sudah mengadaptasi ya penggunaan istilah-istilah dalam bahasa Proto Arab ini ya. Jadi sebelum bahasa Arab formal itu Fusha atau dalam kita bilangnya Fusha yang merupakan teks klasik Arab ya. Yang dalam Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman itu menjadi sebuah lingua franca. Ya, jadi itu udah lebih dulu Kristen ya menggunakan itu. Gitu. Jadi itu kita bisa lihat baik dua sisi ya. Gitu proses ya. linguistik tadi ya. Kalau kemudian ada penulisan teks yang berbeda, nah ini isu lain nih, jadi kalau kita bahas ya. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat kembali nih Pak Arief pada konteks sejarah Yahudi abad pertama, siapakah nama asli Yesus pada saat itu dan bagaimana pemahaman orang Yahudi terhadap nama tersebut? Ya, nama asli Yesus dari kata Yehoshua. Ya, yang tadi ya Yahweh Hosea sebenarnya ya. Nah, tapi orang-orang keseharian menyebut Yeshua. Orang-orang Yahudi Ibrani ya. Nah, karena ketika kita pronounce kata Yeshua, kita sebenarnya lagi pronounce kata yang sama dari kata Ehyeh. Orang-orang Indonesia menyebutnya Yahweh. Ya. Kalau kita ke Israel, nggak bisa kita menyebut Yahweh. Ya, karena buat orang Ibrani namanya juga bukan Yahweh sebenarnya. Pronounce-nya itu nggak bisa disebut Yahweh sebenarnya ya. Orang-orang diaspora Yahudi ya itu menambahkannya menjadi Yehova misalnya juga ya, itu juga. Nah, tapi dalam teks-teks asli ya saya beberapa kali diingatkan oleh profesor saya ketika ada tulisan Yod HWH itu nggak bisa dibaca Yahweh dan saya harus mengulang ujian. Karena kesalahan itu ya. Iya ya, kalau ngelihat tulisan itu jadi kita harus responnya adalah pronounce itu sebagai Adonai. Adonai. Ya. Tapi kalau kata Elohim ada memang dalam teks aslinya gitu ya. Nah, kata Yeshua itu punya akar di situ. Ya, makanya ketika menyebutnya Yehoshua itu menjadi sesuatu yang sakral. Ya, buat orang-orang Ibrani ya. Makanya kemudian menyebutnya Yeshua. Nah, dalam bahasa Koine Greek ya itu disebut Yesoh tadi ya. Juga dalam bahasa Latin. Yesoh yang kemudian kita pakai sekarang adalah Yesus. Betul. Ya. Punya akar yang sama. Termasuk kata Mesiah sendiri ya atau Al-Masih kalau dalam bahasa Arab ya. Mesiah itu juga berasal dari Siro Aramik ya. Gitu. Kalau yang di Islam ya dalam teks Arab itu dari Siro Aramik tadi ya. Teks aslinya adalah Mesiah dalam bahasa Ibrani ya. Gitu. Bahasa Siro Aramik tadi Mesihah. Gitu. Jadi nggak gitu ya. Dalam bahasa Arab Al-Masih ya. Pengetahuan yang baru dan luar biasa nih Pak Arief. Nah, jadi nama asli Yesus saat itu adalah Yeshua. Lalu apa arti dari nama itu dalam bahasa Ibrani dan mengapa penting dipahami dari konteks budaya dan religius Yahudi abad pertama? Dan apakah nama ini memang harus diubah ketika masuk ke dunia non-Yahudi begitu? Iya, sebenarnya bukan diubah ya. Tapi itu mengalami transliterasi. Ya, dalam ilmu linguistik itu transliterasi. Nah, kalau nama asli maknanya tadi sudah saya jelaskan ya bahwa itu adalah Yehoshua ya. Kependekan dari Yahweh Hosea, Yahweh keselamatan dalam bahasa Ibrani klasik ya. Nah, kenapa berubah ya? Bukannya dirubah karena faktor alasan tertentu, bukan ya. Tapi karena masalah perkembangan bahasa. Kita menyebutnya transliterasi. Ya. Nah, begitu juga kayak tadi saya ambil contoh nama Musa. Ya. Musa itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Ibraninya Mose. Ya, jadi saya ingat seorang tokoh
intelijen Israel yang paling terkenal, Moshe Dayan, ya, namanya dia. Jadi teks aslinya itu Mose dalam bahasa Ibrani, mengalami transliterasi dalam bahasa Aramaik ataupun dalam bahasa Arab menjadi Musa. Dalam bahasa Inggris jadi Moses. Betul. Ya, itu transliterasi. Ya. Nah, di situ ilmu linguistik penting buat kita pahamin ya. Nah, linguistik dan antropologi saling berhubungan karena dia bisa mengkonstruksi sejarah. Jadi kita bisa melihat, oh ini kenapa begini, nggak langsung tiba-tiba, oh itu sesat, oh itu salah misalnya, nggak bisa ya. Jadi kita harus tarik dulu ke belakang ya. Harus dulu ke belakang dong. Betul. Dan kita punya ilmunya untuk mempelajarinya, kenapa ini berubah bunyi gitu ya. Kenapa nama Mose jadi Musa, ya jadi Moses ya. Nah ini harus sama konteksnya dengan Yesus menjadi Isa dan seterusnya gitu gitu. Konteksnya itu gitu. Jadi itu ya kenapa hal itu menjadi berubah begitu ya. Setelah Yesus diberitakan keluar Israel ke dunia Yunani dan Latin, bagaimana proses perubahan nama itu terjadi dari Yesua bisa menjadi Yesus sampai akhirnya Yesus dan Isa. Apa yang mempengaruhi proses itu? Ada geopolitik tadi dulu. Oh, geopolitik ya. Geopolitiknya apa? Gitu, bahwa Israel waktu itu di bawah penjajahan Romawi. Ya. Nah, dan bahasa yang dipakai itu ada 3 bahasa mungkin. Orang-orang Ibrani ya, lingua sakranya adalah bahasa Ibrani. Dan mereka di antara sesama mereka juga berbahasa Ibrani. Seperti juga di zaman penjajahan dulu, orang-orang Jawa berbahasa Jawa, orang-orang Minang berbahasa Minang. Ya, tapi amtenar-amtenar yang bekerja pada pemerintah Belanda berbahasa Belanda. Ya, nah di zaman itu bahasa penjajahnya itu adalah bahasa Greka, ya, bahasa resminya ya. Kenapa? Karena pengaruh dari Great Alexander the Great, dia orang Makedonia dan dia berbahasa Koine Greek waktu itu ya. Dan itu jadi bahasa resmi pemerintah. Ya, orang-orang Romawi berbahasa itu. Nah, lalu bahasa dialek sehari-hari buat orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi yang dalam berinteraksi adalah bahasa Aramaik. Ya, itu bahasa yang Yesus pakai sendiri ya. Nah, kita harus ngerti bahwa pada waktu itu memang ada 3 bahasa ini yang berlaku di Israel pada masa Yesus gitu ya. Belum lagi bahasa dialek-dialek lain ya yang juga ada pada waktu itu ya. Nah, ketika ini terjadi, ada geopolitik yang mempengaruhi itu. Proses kolonialisasi ya, lalu juga proses perkembangan zaman ya. Nah, kita tahu pada perang Judeo-Romano pertama dan kedua itu orang-orang Israel kalah. Dan bait Allah dihancurkan ya. Nah, kemudian bahkan Kaisar Hadrian pada waktu itu mengganti nama Israel menjadi Syria Palestina. Ya, jadi dirubah namanya. Kenapa? Karena dia mau menggenosida Israel. Mau menghapus nama Israel ya. Kalau bisa tuh dihapus tuh nggak ada Israel dari peta itu pada waktu itu ya. Karena mereka begitu benci terhadap pemberontakan oleh orang-orang Israel, Yahudi di masa lalu yang menolak penjajahan Romawi ya. Nah, hal-hal ini berhubungan ya. Nah, tapi kemudian ya kalau kita baca sejarah Alkitab ya, bagaimana rasul-rasul itu berkembang mengabarkan Injil sampai ke Roma, termasuk Rasul Paulus di sana yang menjadi ujung tombak ya. Dan kita bisa lihat dan pada akhirnya kekristenan justru yang mempengaruhi Roma. Karena 200 tahun setelah penyaliban Yesus, justru Kristen itu akhirnya menjadi mayoritas di Romawi. Di Roma ya. Nah, gitu. Jadi justru pada waktu itu ya pusat pemerintahan terkuat, militer terhebat orang-orang Romawi itu ditaklukkan oleh anak-anak Tuhan ya, tanpa kekerasan, tentu dengan harga yang dibayar mahal. Karena banyak yang menjadi martir ya. Nah, di situ. Nah, bagaimana dengan perkembangan kekristenan di timur? Nah, ini berhubungan lagi dengan tadi lingua franca yang
dari lingua sacra tadi, ya kemudian itu menjadi lingua franca, bahasa Aramaik yang kemudian berkembang lagi menjadi sebuah bahasa baru, yaitu bahasa Arab. Ya, itu kebagi dua juga, ada yang sebagian jadi Kufi, bahasa Kufi ya. Nah, itu sub lingua yang muncul ya, sama seperti kita hari ini bahasa Indonesia tuh sebenarnya yang mana? Iya. Ya. Bahasa Indonesia aslinya itu bangku bahasa Portugis, ya kan? Lemari, kamar bahasa Belanda, ya kan? Meja itu semua bahasa asing ternyata. Ya, jadi kita lingua franca kita tuh berkembang, bahasa itu berkembang ya, termasuk bahasa Arab hari ini gitu ya. Gitu. Itu yang kalau sejarah kenapa munculnya transliterasi tadi gitu ya. Nah Pak Arief, kalau Islam menyebut Isa Al-Masih dan Kristen menyebut Yesus Kristus, padahal keduanya mengklaim tokoh ini adalah Mesias. Kenapa nama yang dipakai begitu berbeda dan mengapa kekristenan tidak pernah salah kaprah mengadopsi istilah Isa? Iya betul, karena secara historis ya, tadi ya pertama ya, melihat perkembangan bahasa tadi ya. Jadi kata Isa Al-Masih itu punya dua makna ya. Kalau dalam ilmu linguistik itu ada makna leksikal semantik ya, sama makna leksikal stylistik. Ya, leksikal semantik itu generik ya, bahwa memang itu punya arti yang asli nih ya, yang aslinya bahwa. Jadi Isa Al-Masih itu aslinya siapa? Ya, ternyata aslinya itu sama dengan Yeshua HaMashiach. Ya, ini punya makna leksikal semantik yang asli dalam tradisi Judaisme. Ya, jadi pengajaran tentang kedatangan Mesias, ya aslinya itu adalah pengajaran Judaisme. Ya, sebelum kekristenan ada, ya sebelum Islam ada, ya. Nah, makanya konsep keselamatannya bahwa Mesias itu adalah Yahweh Hosea. Ya, Yahweh Hosea. Jadi itu melekat kepada Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi makna aslinya, makna leksikal semantik yang aslinya adalah Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach, ya itu manifestnya sama dengan Isa Al-Masih. Ya, nah, yang kedua adalah kata leksikal stylistik ya. Nah, ini punya makna, kita menyebutnya secondary meaning. Ya, secondary meaning itu apa misalnya ya? Bahwa Yeshua HaMashiach dalam leksikal semantik ya, itu orang yang diurapi artinya. Ya, raja yang diurapin ya. Nah, dalam leksikal stylistik kalau begitu semua yang merujuk kepada Isa Al-Masih ini, itulah dia yang anointed one, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan kedatangannya. Ya, nah, stylistik ini menggenapi dari yang semantik tadi gitu ya. Jadi bahwa Yeshua HaMashiach dengan Isa Al-Masih seharusnya tidak berbeda. Ya. Karena di dalam teks Ibrani aslinya tentang Yeshua HaMashiach bahwa dia adalah Mesias yang menyelamatkan kita. Which is dia adalah Yahweh sendiri yang menyelamatkan kita ya. Juga dengan Isa Al-Masih itu konteksnya sama. Gitu ya. Ini merujuk dalam tafsir kekristenan ya. Tapi kenapa berbeda di dalam Islam? Wah, ini menarik ya. Gitu. Jadi ada pembelokan ternyata ya. Ada pembelokan dalam teks-teks Islam ya. Padahal rujukan leksikal semantiknya asli dalam tradisi Hebraik atau Judaisme itu sama dengan Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus ya, yang merujuk dalam kekristenan ya. Dan juga Isa Al-Masih di dalam kekristenan ya, dalam Pesita ya, dalam teks-teks Aramaik itu juga merujuk sosok yang sama ternyata. Tapi di dalam Islam yang muncul 600 tahun setelah penyaliban Yesus ya justru berbeda. Nah, ini yang pembelokan itu ya. Kenapa bisa terjadi gitu seperti itu ya Pak Arief. Nah Pak Arief,
sebagai mantan Muslim, waktu dulu mengenal Yesus dari Quran itu sebagai Isa. Ya. Nah, apakah Bapak sempat bertanya, kenapa Injil nggak pernah menyebut nama itu? Dan kapan kesadaran itu mulai muncul di dalam perjalanan iman Bapak? Ya. Di awal itu karena saya tidak pernah membaca Injil. Oh. Ya, saya encounter menemukan itu, kebenaran itu justru dalam teks-teks manuskrip Quran. Tentang siapa Yesus ya. Dan setelah saya pelajari ternyata dalam manuskrip kuno tadi Pesita, ya juga teks-teks kuno dari gereja ortodoks di Syria ortodoks ya, itu menyebut nama Isa Al-Masih. Ya. Jadi memang kekristenan sudah lebih dulu menyebut nama Isa Al-Masih dalam konteks baik leksikal semantik maupun leksikal stylistik ya. Itu merujuk ke sosok yang sama, ya. Tapi ini berubah di dalam Islam. Ya, tapi dalam Islam sekalipun, walaupun itu berubah, kalau kita pelajari lebih dalam, kita akan menemukan substansinya Isa Al-Masih, ya, yang sama dengan Isa Al-Masih di dalam Pesita ataupun di dalam teks-teks manuskrip Kristen mula-mula. Nah, wah, ini luar biasa makanya. Jadi Injil kuno menyebut tentang Isa Al-Masih. Dan itu makin menguatkan iman saya tentang itu. Gitu ya. Dan kalau Isa dan Yesus dianggap tuh sama ya. Kenapa narasi hidupnya sangat berbeda dari kelahiran, ajaran, hingga akhir hidupnya? Nah, ini menarik ya. Makanya saya bilang, kapan mulai twisted ini ya? Padahal sumber-sumber asli kekristenan ya merujuk ke sosok yang sama. Betul. Ya, antara tradisi Ibrani ya ataupun tradisi Kristen mula-mula ya dengan tradisi Arab Kristen mula-mula ya. Ini merujuk sosok yang sama. Nah, ini berbelok ketika ternyata dalam perkembangannya ya muncul aliran-aliran atau kelompok-kelompok pengajaran sesat. Ya, itu bisa kita runut itu sejarah munculnya bidat-bidat Kristen ya. Dan apa yang disampaikan dan dalam Quran itu bukan hal baru ternyata. Kalau kita belajar sejarah, ternyata ada bidat Kristen yang tidak percaya Yesus disalib. Ya. Ada bidat Kristen juga yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Ada bidat Kristen juga yang menganggap bahwa Yesus itu subordinat dari Bapa. Ternyata sudah ada. Dan kemudian Al-Quran melanjutkan itu. Nah, ada kolerasi ya. Kolerasi dari pengajaran-pengajaran di dalam Al-Quran itu dengan bidat-bidat Kristen, aliran sesat Kristen yang muncul sebelum Islam. Ya, tapi itu muncul setelah kanonisasi Alkitab. Ya, Alkitab sudah selesai dikanonisasi itu di abad pertama ya, dan kedua itu udah clear, sudah selesai gitu ya. Nah, muncullah kemudian bidat-bidat itu di mulai abad keempat ya, abad kelima, abad keenam ya, sampai muncullah sekte-sekte sesat yang salah satu tokohnya adalah Warokah bin Naufal. Nah, itulah yang mempengaruhi kemudian tafsir teologis Isa Al-Masih di dalam Islam. Ya, sedangkan Warokah bin Naufal adalah salah satu penginjil bidat ya, yang menolak ketuhanan Yesus dan juga menolak pengajaran Paulus ya, dan juga menolak esensi Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini dari sekte sesat Ebonite ya, itu yang muncul. Jadi pengaruhnya itu terkolerasi jadinya sebenarnya. Dari sekte-sekte tadi ya. Betul. Gitu. Diawali dengan bidat-bidat tadi begitu ya Pak Arief ya. Injil ini menekankan penyalipan dan kebangkitan Yesus sebagai inti keselamatan. Tapi dalam Quran Isa tidak disalib. Nah, bagaimana menjelaskan kontradiksi ini Pak Arief? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya itu merujuk dari tulisan manuskrip sekte-sekte sesat, sekte-sekte bidat yang ada ya sebelum Islam. Ya, nggak heran itu muncul manuskrip itu ya, karena memang
pada waktu itu tidak banyak orang yang punya akses langsung terhadap Alkitab secara utuh gitu ya. Alkitab itu belum benar-benar menjadi buku seperti yang kita pegang sekarang, betul, gitu ya. Masih gulungan-gulungan, ataupun dia di lembar papirus ditulisnya gitu ya. Sehingga orang kesulitan mendapatkan akses gitu. Nah, problemnya lagi ketika ada penganiayaan terhadap sekte-sekte bidat tersebut ya, mereka lari ke berbagai pelosok. Dan akhirnya fragmen-fragmen ataupun tulisan-tulisan yang sudah mereka punya itu kemudian bercampur dengan mitos-mitos. Ya. Kayak misalnya cerita tentang Yesus, masa kecil Yesus, itu ternyata ditulis dalam Infancy Gospel of Thomas. Ya, itu sudah ada di abad ke-5 tentang Yesus atau Isa Al-Masih di pohon korma misalnya ya. Itu sudah ada di Pseudo Matthew. Itu Injil bidat yang muncul di abad ke-4 Masehi ya. Artinya udah 300 tahun setelah kematian Yesus itu baru muncul gitu ya. Dan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai eviden sejarah ya kita lihat kolerasinya di situ, kita bisa menjelaskan ya. Kenapa itu tidak ada di dalam kanonisasi Alkitab? Karena kanonisasi Alkitab sudah selesai di abad pertama. Sedangkan tulisan-tulisan bidat itu baru muncul di abad ke-4 ya, ataupun muncul di abad ke-5 dan abad ke-6 gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat gitu loh. Dan ketika saya makin dalam mempelajari ini, saya makin ngerti, oh iya gitu loh. Ternyata memang ada kesalahan-kesalahan teks ya. Dan kita harus bilang bahwa apa yang ditulis di dalam tradisi-tradisi literasi Islam itu, ya itu berhubungan dengan aliran-aliran sesat, sekte-sekte bidat sebelum Islam gitu ya. Jadi kita nggak bisa bantah nih kalau ngomong sejarah. Iya, sejarah ini bisa membuktikan ya Pak Arif ya. Lalu apakah bisa dikatakan bahwa Isa dalam Islam dan Yesus dalam Injil adalah dua tokoh yang sama sekali berbeda secara teologis? Nah ini menarik ya, banyak orang berdebat tentang ini. Jawaban saya tidak bisa. Ya kenapa? Karena ada klarifikasi ya dari uskup dari Kairo ya, Bishop Anba Yohanes namanya ya. Dalam kitabnya Aqidah Al-Masihin fi Al-Masih Ta'alif ya. Al-Anba Yohanes Uskuf fi Al-Qahirah ya. Jadi dogma Kristen ya tentang Kristus ya yang ditulis oleh Uskup Anba Yohanes Bishop Kairo tahun 1985. Dia menjelaskan tentang itu ya. Nah, lalu juga di dalam tadi Pesita dan juga penjelasan historis ya. Nah, bahkan juga bahwa nama Isa atau nama Yesus ya proper name itu sudah ada di dalam Siro Aramik ya, merujuk kepada tokoh yang sama ya. Kalau kemudian di dalam Islam ya itu muncul Isa dengan histori yang berbeda, nah itu punya hubungan ternyata dengan pengajaran Nestorian ya, punya hubungan dengan pengajaran-pengajaran dari sekte-sekte sesat tadi. Jadi Islam mengadopsi ini gitu ya. Tapi sejak semula seperti saya sampaikan tadi secara linguistik ya, bahwa ada makna leksikal semantik Yeshua HaMashiach dengan Iso Masihah ya, dengan Isa Al-Masih ya itu sama. Ya. Lalu juga tentang leksikal stylistik ya itu juga sama ternyata. Gitu loh. Hanya di dalam Al-Quran itu menjadi berubah. Ya, gitu loh. Nah, dari mana berubahnya? Oh, ternyata dia mengadopsi pengajaran-pengajaran dari sekte-sekte bidat. Dari Pseudo Matthew ataupun dari Infancy Gospel of Thomas ya, yang akomodir. Ya, juga dengan pengajaran Nestorian. Ya, nah ini kita bisa ngelihat nih, gitu ya. Tapi secara hakiki tadi sebenarnya itu substansi yang sama. Sama ya jadinya. Gitu ya. Nah, tapi
tapi kemudian dibelokkan ya oleh sekte-sekte bidat itu gitu. Iya. Wah, menarik banget nih Pak Arief. Nah, kalau begini Pak Arief, Islam kan mengklaim Injil telah dipalsukan. Tapi ada nggak sih bukti sejarah atau manuskrip yang menunjukkan versi asli Injil yang berbeda dari yang kita miliki hari ini? Ya, problemnya mereka yang menuduh kita palsu tidak bisa menunjukkan yang asli. Ya kan? Gitu loh. Kita dengan berapologetika kita bisa menunjukkan Injil kita yang asli, yang sekarang ini. Ya. Evidennya dari mana? The Dead Sea Scroll. Ada bukti Memang kuat, ada ya? bukti otentik ya. Betul. Lalu ada tulisan-tulisan dari Pesita juga tadi, ya, dalam bahasa Aramik ataupun bahasa Ibrani, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wah, ini menarik ya. Nah, sementara mereka tidak bisa membuktikan, menunjukkan yang asli versi mereka tuh yang mana. Ya, satu-satunya yang mereka rujuk adalah Injil Barnabas. Betul. Injil Barnabas. Satu lagi problemnya, ya, ternyata Injil Barnabas itu baru ditulis di zaman medieval atau sekitar 1300 Masehi atau 1000, itu jauh sekali. Ya. Dan baru dipublikasi tahun 1600-an Masehi, 1643 Masehi, ya, oleh sastrawan Prancis. Wah, tuh nggak bisa dijadikan karena acuan, ya? Iya, terlalu karena itu muncul justru pasca Islam, gitu. Ya. Ini kan nggak benar gitu ya. Kalau mau tunjukin dong yang emang ada. Bahkan kalau bisa sebelum Islam. Nah, mereka nggak bisa punya eviden. Tapi kita punya eviden. Yang kamu kutip itu justru berasal dari Injil sesat. Gitu loh ya. Yang ditulis ya abad ketiga, 4, 5, 6 Masehi tadi. Gitu loh. Menarik. Itu. Gitu. Saya juga jadi semakin mengerti nih. Dan itu sangat dibutuhkan ya pada saat ini karena banyak orang yang salah persepsi ya. Nah, Pak Arief, menariknya polemikus Islam seperti Zakir Naik sering mengklaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Tapi di saat yang sama mereka tetap memakai ayat-ayat dari Alkitab untuk menyerang kekristenan. Bagaimana kita menanggapi kontradiksi semacam ini? Ya, itu karena ketidakmampuan mereka ya. Sebenarnya ya, ketidakmampuan mereka melakukan kritik teks. Satu itu. Yang kedua, ketidakmampuan mereka melakukan otokritik. Ya, ketidakmampuan mereka menjelaskan sejarah dari kitab mereka sendiri. Gitu ya. Kalau kita firm sejarahnya. Bahwa Alkitab kita ditulis oleh orang yang berbeda, manusia ya, di zaman yang berbeda ya. Tapi kenapa menceritakan hal yang sama ya? Makanya kita mengenal istilah konkursus ya, diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, sehingga walaupun dalam rentang waktu sekitar 2000 tahun Alkitab itu ditulis, ternyata itu bicara tentang substansi yang sama. Gitu loh. Kita bisa mengkonstruksi sejarah penulisan Alkitab kita oleh tangan manusia, ya, kita nggak malu mengatakannya, ya, tapi itu diinspirasi oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ya, sehingga kita tahu apa yang kita baca hari ini benar. Kenapa benar? Karena sama dengan apa yang dibaca oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Gitu lah. Ini kan menarik ya, jadi kita bisa jelasin ini gitu ya. Mereka nggak bisa. Gitu ya. Nah, kalau Injil yang sekarang ini dianggap tidak asli, Pak Arief, mengapa tidak ditemukan satupun Injil versi Islam, padahal ribuan manuskrip kuno ditemukan sejak abad pertama? Ya itu makanya saya katakan tadi, satu-satunya manuskrip versi Injil versi Islam yang mereka anggap benar itu adalah Injil Barnabas. Yang baru dipublikasi tahun 1600-an dan ditulisnya tahun 1300-an. Ya. Lucunya lagi Injil ini ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol. Ya. Jadi di masa 2000 tahun lalu bahasa Italia aja belum ada. Sama kayak bahasa Indonesia 2000 tahun lalu belum ada. Apalagi ya belum ada. Gitu. Jadi
nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Arief ya. Apakah menurut Bapak menyamakan Isa dan Yesus itu bisa berdampak serius pada pemahaman seseorang tentang keselamatan itu sendiri? Ya kalau dalam teks asli Pesita, Isa itu juga juru selamat, ya kan? Ya. Jadi kita harus ngerti bahwa aslinya nama Isa Al-Masih ya, dan nama Yeshua HaMashiach dan juga Yesus Kristus ya, leksikal semantik adalah sosok yang sama. Ya, itu adalah juru selamat kita. Ini yang harus kita bicarakan ke semua orang, ya, bahwa aslinya Isa Al-Masih itu juru selamat. Ya, bahkan ayatnya juga ada, ayat linnas wa rahmatan minna, bahwa dia adalah tanda bagi seluruh manusia dan rahmat dari Tuhan, dari kami, kata Tuhan. Itu harus jelas kita bicarakan. Ya. Itu merujuk ke dalam substansi leksikal semantik yang sama, gitu loh. Dan juga leksikal stylistik yang sama. Ya, dalam ilmu linguistik itu sosok yang sama figurnya. Gitu loh. Jangan dibelokin, gitu ya. Ya, karena kalau dibelokin ya kita tahu itu pekerjaan iblis. Kalau dibelokin. Ya. Wow, ini menarik banget Pak Arief ya, tapi karena waktu masih ada satu lagi nih pertanyaan terakhir Pak Arief. Ya. Kalau ada penonton muslim yang tulus sedang mencari kebenaran hari ini, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai seseorang yang pernah berada di posisi itu? Ya, saya bilang bahwa Tuhan itu tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Dengan otak kita nggak bisa. Satu itu ya. Yang kedua, Tuhan itu hanya bisa kita jangkau dengan hati kita. Ya. Nah, tapi yang paling utama ya, kekristenan itu tidak bicara tentang agama, ya, tapi tentang relationship. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sehingga setiap orang, saudara-saudara yang sedang mencari dan mau menemukan kebenaran, klaim kebenaran itu disampaikan langsung oleh Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Dan Yesus juga mengklaim bahwa satu-satunya jalan untuk keselamatan adalah lewat Dia, Isa Al-Masih. Ada begitu banyak ayat, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab yang bisa kita baca dan kita imani ya, bahwa nggak ada jalan lain ya, kecuali Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ya, karena Dia berbeda dengan kita. Hakikat Dia adalah kalam Allah, firman Allah yang turun menjadi manusia. Nuzul bahasa Arabnya, nuzul menjadi manusia. Ya, firman itu udah diam di antara kita dan hanya lewat Dia. Ya, bahkan kalau kita belajar tentang filsafat kalam, kita bisa memahami bahwa ternyata kalam Allah itu adalah ghair al-makhluk. Jadi Isa Al-Masih sebagai kalam Allah, Dia bukan makhluk. Ya, kalau Dia bukan makhluk, Dia tidak pernah dicipta. Ya, tapi Dia adalah awal dari segala penciptaan. Ya, kenapa? Karena segalanya diciptakan lewat firman Allah. Artinya diciptakan lewat Isa Al-Masih. Ya, jadilah terang, jadilah kun fayakun. Itu adalah Isa Al-Masih. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, dan lewat Dia kemudian keselamatan turun. Jadi kekristenan itu adalah relationship. Bagaimana Tuhan yang datang mencari kita untuk menyelamatkan kita. Kita boleh naik ke gunung tertinggi dan kita tidak akan pernah bisa mencapai Tuhan. Tapi Tuhan bisa datang ke tempat paling rendah, paling kotor, paling gelap sekalipun untuk menyelamatkan kita. Itulah kekristenan. Ya. Jadi substansi yang paling utama dari kekristenan adalah ma'rifatullah. Hubungan dengan Allah, pengenalan yang utuh dengan Allah. Itu level tertinggi kita. Gitu.
mungkin itu. Ya, wow, luar biasa Pak Arief. Terima kasih banyak hal yang kita pelajari hari ini, pengetahuan yang baru, dan kita nggak perlu berdebat ya. Iya. Kita kembali kepada bukti-bukti dan evidensi Iya yang dong. ada, dan itu menjadi pengetahuan buat kita lebih lagi mengenal Tuhan kita. Baik, God's Lovers, hari ini kita sudah menelusuri sebuah pertanyaan yang sangat penting. Siapa sebenarnya Isa Al-Masih dan apakah dia benar-benar Yesus dari Injil? Nama aslinya adalah Yesua yang berarti Tuhan menyelamatkan. Perubahan nama ini mengikuti proses sejarah dan lintas budaya. Tapi yang terpenting bukanlah ejaannya, melainkan pribadinya yang sesungguhnya. Apakah kita mengenal Yesus sebagaimana dia dikenalkan dalam Injil? Ataukah kita mengenal versi yang sudah dikaburkan oleh tafsir dan narasi lain yang datang kemudian? Mari tetap terbuka, jujur dalam pencarian, dan rendah hati dalam berdialog. Karena kebenaran tidak takut diuji dan kasih Kristus tidak menyerang, tapi mengundang. Saya Katie Tobing pamit dan terima kasih banyak kepada Pendeta Arief Mirjaya atas pencerahan yang luar biasa hari ini. Jika Anda diberkati, silahkan like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di episode Diaspora TV berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.